Ini Pak, tentang eksistensi bantuan hukum sendiri ini bagaimana sih? Apakah masyarakat ini sudah tahu mengenai adanya bantuan hukum dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan eksistensi adanya bantuan hukum agar masyarakat ini tidak hanya tahu tentang eksistensi bantuan hukum tetapi juga bisa merasakan terhadap fungsi dari bantuan hukum itu sendiri. Ya, terkait dengan eksistensi lembaga bantuan hukum itu salah satunya adalah dengan poin adanya akreditasi. Ya. Setiap 3 tahun sekali lembaga bantuan hukum itu melakukan akreditasi yang menyeleksi, yang menggampangkannya melakukan asesmen itu dari Kemenkumham. Kalau di provinsi, jadi yang mengasesmen itu dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang didampingi dari Kemenkumham Pusat. Ya. Jadi itu sebagai eksistensi ketika di asesmen muncul akreditasi eksistensi LBH itu kemudian itu legal. Ya. Tapi bukan berarti mereka yang bukan tidak di asesmen oleh Kanwil itu tidak legal, itu enggak. Persoalan legal atau tidak kemudian kan ada contoh, ada badan hukumnya. Kalau dia tidak ada badan hukumnya ya berarti secara tidak langsung dia belum legal. Ya. Kalau toh persoalan akreditasi itu kan persoalan penyerapan anggaran terkait untuk melakukan bantuan hukum. Ya. Dalam 1 tahun ini kan anggaran bantuan hukum di kampanye di Kanwil Jawa Tengah itu banyak sekali sampai mencapai paling terbanyak setelah provinsi Jawa Timur. Sekitar kurang lebih sekitar hampir untuk bantuan hukum aja 5 miliar lebih sudah dianggarkan. Ya. Itu di Jawa Tengah untuk tahun 2021. Lah, kemudian ini sebagai bukti kemudian ada eksistensi dari lembaga bantuan hukum. Nah, kemudian kalau di pemerintahan itu juga contoh aja untuk Kabupaten Pekalongan sudah menganggarkan, tinggal kemudian lembaga bantuan hukum untuk mengakses yang kemudian untuk diberikan kepada masyarakat luas. Ya, masyarakat luas dengan adanya bantuan hukum itu akhirnya bisa benar-benar merasakan. Ya. Contoh aja kalau di tahun ini tahun 2021 pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Sekda Hukum itu memberikan bantuan hukum itu ada 39 yang perlu diakses bantuan hukum. Ya, perkaranya kebanyakan perkara pidana. Ya, perkara pidana. Itu menunjukkan eksistensi pertama lembaga bantuan hukum. Dan kemudian pemerintah juga mendorong adanya bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, dan juga masyarakat miskin juga sudah merasakan seperti itu. Ya, itu Pak, tadi kan banyak persoalan yang ada dalam memberikan bantuan hukum ya Pak. Lah, dalam memberikan bantuan hukum itu sendiri apakah ada jenis-jenisnya, mungkin dibagi gitu Pak. Ya. Kemudian untuk di daerah kita di sini itu lembaga bantuan hukum itu sudah ada atau tidak Pak? Di mana saja kiranya kalau ada? Kalau terkait dengan perkara itu lebih spesifik antara perkara perdata dan perkara pidana. Itu ya. Itu bisa mengakses untuk bantuan hukum. Itu ketika bantuan hukumnya secara litigasi. Kalau non litigasi biasa aja melakukan semacam seperti penyuluhan hukum, itu dianggap melakukan bantuan hukum secara non litigasi. Itu seperti itu ya. Kalau toh kemudian yang tadi yang terakhir yang ditanyakan itu mengenai lembaga bantuan hukum itu kiranya di daerah kita di Pekalongan itu sudah ada atau tidak Pak? Sudah banyak terkait lembaga bantuan hukum, terutama yang sudah terakreditasi itu ya. Salah satunya ya lembaga bantuan hukum yang Fakultas Syariah kemarin sekitar bulan puasa kemarin melakukan akreditasi, dan nanti hasilnya kemungkinan akhir Desember ini akan muncul yang nanti bisa mengakses untuk melakukan bantuan hukum.
dan juga ada lembaga bantuan hukum Ansor yang ada di Kabupaten Pekalongan, itu juga sudah terakreditasi. Dan juga ada salah satu lagi juga ada lembaga bantuan hukum perisai kebenaran, itu juga sudah terakreditasi melakukan bantuan hukum. Di Pekalongan yang saya ketahui masih itu. Kalau toh ada lembaga bantuan hukum lain memang ada, tapi mungkin akreditasinya sampai sekarang atau mungkin melakukan akreditasinya belum sampai selesai. Mengenai akreditasi bantuan hukum ya Pak, kan kita tahu bahwa lembaga bantuan hukum itu harus terakreditasi. Nah, sebelum hal tersebut itu sebenarnya apa saja sih prosedur agar suatu lembaga itu bisa dikatakan lembaga bantuan hukum? Ya, kalau mau menginginkan akreditasi itu kan paling tidak status lembaga bantuan hukumnya jelas, ya. Artinya contoh punya kantor sendiri, ya. Kemudian punya akta notaris, ya. Akta notaris itu secara administrasinya, prosedur administrasinya. Kemudian melakukan salah satunya ada dua, yaitu yang pertama melakukan bantuan hukum secara litigasi. Kalau mau mengejar nilai akreditasinya lebih, contoh nilainya A, itu paling tidak dalam 1 tahun dia sudah melakukan peraturan Kemenkumham sekarang itu dalam 1 tahun itu 60 perkara dia harus sudah melakukan bantuan hukum, terutama kepada orang masyarakat miskin, dengan salah satunya adalah ada surat keterangan tidak mampu. Itu selama setahun 60 perkara, baik perkara pidana atau perkara perdata, itu untuk melakukan akreditasi lebih kan itu kan. Kalau mau dia hanya sekedar ingin nilai akreditasinya tidak maksimal, ya perkaranya cuma 1 tahun itu cuma 10 perkara aja, itu seperti itu. Tapi kalau mau akreditasinya lebih, ya mau nggak mau harus melakukan perkara litigasi itu maksimal. Contoh kalau A itu kan statusnya 60 perkara setahun itu kan. Kemudian tapi ditunjang lagi dengan perkara non litigasi. Salah satu perkara non litigasi yaitu penyuluhan hukum bisa, atau legal drafting itu bisa, melakukan legal opinion juga bisa. Itu dianggap melakukan perkara non litigasi lah. Itu nanti diseleksi oleh pihak dari Kemenkumham, ya. Kira-kira perkaranya sudah memenuhi kriteria enggak? Kalau nggak memenuhi kriteria berarti dibatalkan, ya. Itu seperti itu. Nah, nanti hasil akreditasi kemungkinan akhir tahun ini akan muncul, ya. Kemarin Fakultas Syariah, LBH Fakultas Syariah sudah melakukan akreditasi, tinggal nunggu pengumumannya, nilai akreditasinya apa. Ya, semoga nilai akreditasinya baik, ya. Kemarin itu seperti itu. Nah, itu kriteria kasus yang bisa menunjang akreditasi itu apa aja? Salah satu kriterianya adalah kalau mau melakukan bantuan hukum litigasi, syaratnya perkara yang diterima adalah perkara mereka untuk masyarakat miskin, dan itu kan bukan non profit kan, itu syaratnya. Kalau nggak ada contoh salah satunya surat keterangan tidak mampu, ya berarti itu tidak dianggap perkara yang bisa untuk akreditasi. Selanjutnya mengenai pengalaman Bapak sendiri sebagai advokat, itu selama ini Bapak apakah menemui permasalahan hukum yang sekiranya Bapak anggap sangat sulit untuk ditangani, Pak? Dan juga apakah ada tantangan dalam penyelesaiannya gitu? Ya, kesulitan terkait dengan persoalan hukum itu sebenarnya itu ketika litigasi itu memang sudah bisa terselesaikan ketika upaya hukum yang kita lakukan. Contoh, ketika kita tidak puas dengan putusan hakim, kita bisa melakukan banding, bisa melakukan kasasi, atau bisa melakukan PK, peninjauan kembali.
Tapi sebenarnya penanganan perkara yang sulit itu karena kita itu yang pertama adalah terkait dengan kliennya sendiri ya. Klien sendiri itu kadang tidak, bukan berarti kita mau minta apa sesuatu yang bisa apa yang kita lakukan ya. Cuma klien itu ketika melakukan perbuatan hukum atau melakukan upaya hukum itu kadang tidak kok dikoordinasikan dengan apa ya, dengan kita, sehingga kita melakukan kesulitan. Contoh aja, klien nggak mau sebenarnya harus melakukan seperti ini, ternyata klien tanpa sepengetahuan kita melakukan hal yang lain, kan gitu kan. Contoh, klien sebenarnya kalau toh mau berhubungan dengan lawannya, itu harus sebenarnya memberitahu kepada penasihat hukumnya atau advokatnya. Tapi kadang klien bergerak sendiri, kadang tanpa sepengetahuan kita, sehingga langkah hukumnya itu benar atau tidak benar, itu kan kita juga akhirnya sulit juga itu seperti itu. Kemudian terkait dengan yang lainnya, itu biasanya yang kita yang kita sangat disayangkan, kesulitan kita itu ada klien kadang minta ekspektasi yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya, karena itu hasil apapun ketika dalam persidangan itu kan murni dari hakim ya, gitu kan. Kadang kan minta, mas ini disuap aja, ini hakimnya sudah itu kan kita agak risih kalau melakukan seperti itu kan. Seolah mereka tidak percaya dengan pendapat hukum kita kan, itu seperti itu ya. Kadang kita tidak sesuai dengan hati nurani kita. Hati nurani kita itu kadang ya memang karena profit, kadang orang bisa menabrak hal-hal apa saja. Tapi kita sebagai masyarakat, contoh sebagai advokat, apalagi saya berlabel dari lulusan Fakultas Syariah, pasti masih ada nuraninya. Nurani bukan berarti yang mahasiswa hukum itu tidak ada nuraninya, enggak, tapi tetap ada hati nurani yang menolak bagi kita. Contoh aja, suatu saat saya menerima klien itu terkait dengan kasus waris ya. Kasus waris itu dikuasai oleh klien saya. Tapi ketika saya memberikan nasihat hukum, seolah-olah klien itu ingin menghilangkan ahli waris lainnya kan itu kan. Kalau saya bilang seperti itu, kita nggak bisa untuk melakukan seperti itu. Kalau si klien mau melakukan itu, ya silakan, kita bisa dianggap kita berakhir untuk bantuan hukumnya. Itu seringnya seperti itu. Kemudian untuk mungkin yang terakhir kalinya Pak ya, Bapak bisa memberikan closing statement untuk kita semua sebagai mahasiswa IAIN dan terkhususnya sebagai mahasiswa HKI agar sadar akan peran kita sebagai mahasiswa hukum di masyarakat. Ya, sebagai closing statement saya terkait dengan bantuan hukum ya, terutama bagi mahasiswa, silakan mahasiswa syariah terutama HKI silakan untuk berperan dalam penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Hal-hal yang sekecil apapun yang ada di masyarakat yang bermasalah itu coba untuk kemudian diurai untuk bisa diselesaikan. Contoh kecil aja, bagaimana sih masyarakat ketika contoh buku atau akta nikahnya hilang, itu bagaimana sih untuk mengurus hal yang seperti itu kan. Itu kan kadang masyarakat bingung. Ketika bingung kan bagaimana solusinya kan itu kan. Jadi bisa melakukan advokasi non litigasi. Advokasi tidak harus melulu hukum, tapi advokasi yang kemudian terkait dengan advokasi sosial, advokasi kebijakan publik yang bisa dilakukan, itu justru memberikan kita itu status sebagai mahasiswa syariah itu ada dengan memimpin rapat itu kemudian muncul adanya kesepakatan, itu sudah ada Anda sudah melakukan advokasi. Karena walaupun advokasinya non litigasi ya, itu kadang orang sudah memperhatikan, oh kalau rapat dia yang mimpin aja, karena yang memimpin dia itu merasa enak kan itu kan. Akhirnya kan orang berbondong-bondong, oh ternyata ini loh kualitas mahasiswa syariah
bagaimana bisa memimpin rapat, bagaimana persoalannya di masyarakat sudah pelik bisa diselesaikan. Ya, itu seperti itu. Maka Anda jangan minder. Anda sebagai mahasiswa syariah, apalagi HKI, sebenarnya persoalan yang Anda hadapi itu sudah banyak dan itu bisa menjadi pekerjaan Anda. Ya, pekerjaan apa? Ya, pekerjaannya dengan bagaimana memberikan solusi terbaik, menyelesaikan sengketa, menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Itu jauh lebih mulia, ya. Jauh lebih mulia, ya. Artinya apa? Daripada jenengan kemudian mencari pekerjaan kesana kemari nggak diterima, dengan nesu-nesu itu enggak. Ya, yang paling akhir bahwa orang darul mafasid muqaddimun ala jalbil masoleh, ya. Memperbaiki sesuatu yang rusak itu jauh lebih diutamakan daripada Anda kemudian untuk berbuat baik, ya. Artinya ini ada masalah yang kemudian harus diselesaikan, itu jauh lebih baik, ya. Itu seperti itu proses statement saya. Pak, terima kasih atas waktunya dan lagi sedia ngobrol-ngobrol tentang syari-syari tentang materi advokasi dan bantuan hukum ini. Semoga bermanfaat dan memberikan dampak. Ya, mungkin itu saja sedikit obrolan dari kami mengenai advokasi dan hukum dan bantuan hukum, ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Sedangkan advokat itu sendiri bisa disederhanakan merupakan sebuah pertolongan atau pembelaan. Nah, kemudian yang boleh memberikan bantuan hukum, alangkah baiknya itu mereka yang sudah profesional dalam hukum itu sendiri. Sedangkan untuk yang mendapatkan bantuan hukum itu adalah masyarakat miskin atau lembaga yang sifat dan lembaganya sendiri, lembaga bantuan hukum sendiri itu sifatnya pasif. Dan masyarakat miskin sekiranya mau meminta bantuan hukum itu setidaknya mengajukan SKTM, ya Pak, Iya. kepada LBH yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Untuk hak-hak klien untuk mendapatkan bantuan hukum itu meliputi berkonsultasi, mendapatkan bantuan hukum secara maksimal, dan sedangkan kewajiban untuk klien yang mendapatkan bantuan hukum itu ya cukup mengikuti arahan yang diberikan oleh LBH. Nah, bagaimana nih Sobat HK tentang podcast kita kali ini? Pasti sangat menarik, bukan? Dan memberikan kita banyak wawasan tentang apa itu advokasi dan bantuan hukum. Saya Eva Lutfiana dan rekan saya Farul Mutakin mohon undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Advokasi dan Hukum HMJ HKI periode 2020-2021. Perkenalkan, saya sendiri Hana Putri. Saya Saskia Biurandi. Saya Sinta Sulfina Rahmawati. Saya Muhammad Faiz Naufal. Saya Lala Mutiara. Dan saya Muhammad Farul Mutakin. Tak terasa, kami dari Departemen Advokasi dan Hukum sudah satu periode di HMJ HKI 2020-2021. Banyak kenangan yang kita lalui, mulai dari raker yang sudah kita jalani, yang menciptakan agenda-agenda dan proker yang alhamdulillah sudah berjalan lancar, menambah wawasan bagi kita semua. Banyak sekali suka duka yang kita lalui. Berbagai permasalahan yang kita hadapi itu menjadi pemanis dalam dinamika berorganisasi. Terima kasih sudah mengikuti kami dari periode awal sampai periode akhir, sampai bertemu kembali di periode berikutnya. Terima kasih. Dari kami pamit undur diri. Tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan, dan juga kami sampaikan banyak-banyak terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Justis, salam Justisia.